Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Mulan Rahman dengan NIM 447321505. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD sistem pergunaan. IRD sendiri adalah alat visual yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antara entitas yaitu objek atau konsep dalam suatu sistem. IRD sendiri sering digunakan dalam proses perancangan basis data karena membantu menggambarkan struktur dari sebuah sistem secara visual. Dalam IRD, mempunyai beberapa elemen utama yang digambarkan dalam entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Masing-masing penjelasannya adalah entitas adalah objek nyata atau konsep yang dapat dibedakan satu sama lain dan memiliki data yang relevan. Entitas dapat berupa orang, tempat, benda, atau peristiwa yang kita simpan datanya dalam suatu sistem. Nah, atribut sendiri adalah informasi atau properti yang menjelaskan suatu entitas. Setiap entitas memiliki atribut yang menyimpan informasi tentangnya. Contohnya itu entitasnya barang dan memiliki atribut seperti ID barang, nama barang, stok, harga, dan lain-lain. Nah, relasi sendiri adalah hubungan antar entitas. Relasi menggambarkan bagaimana satu entitas berhubungan dengan entitas lain dalam suatu sistem. Nah, kalau kardinalitas menunjukkan jumlah maksimum relasi antara dua entitas. Ini menjelaskan seberapa banyak entitas yang dapat terlibat dalam satu relasi. Kalau IRD, sistem perkebudanan itu sendiri adalah model visual struktur data untuk manajemen inventaris. IRD ini membantu dalam menggambarkan bagaimana data barang dikelola, mulai dari pemasok, penyimpanan, hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Berikut adalah contoh beberapa entitas utama dalam IRD, pergudangan itu sendiri. Di sini ada beberapa entitas utama, dan masing-masing entitas itu ada atributnya. Entitas yang pertama ada barang, lalu lokasi penyimpanan, alokasi barang, pemasok atau supplier, pesanan pembelian, detail pesanan, detail pelanggan, pemesanan pengirim, serta detail pengiriman. Atributnya sendiri ada barang, nama barang, kategori, stok, satuan, harga satuan, dan sebagainya. Jadi, untuk membantu memvisualisasikan dan memahami bagaimana data tersebut saling terkait, berikut adalah contoh IRD dalam sistem pergudangan. Yang pertama ada pemasok. Entitas ini menyediakan barang untuk gudang. Setiap pemasok menyediakan satu atau lebih barang. Relasi antara pemasok dan barang adalah one to many, yang berarti satu pemasok dapat menyediakan banyak barang. Nah, yang kedua ada barang. Entitas ini menyimpan informasi mengenai barang-barang yang ada di gudang, termasuk jenis, stok, harga, dan lainnya. Relasi barang sendiri disediakan oleh pemasok. Barang juga dibeli dalam pesanan pembelian, yang berarti barang tersebut muncul dalam detail pesanan pembelian. Setiap barang yang disimpan di lokasi penyimpanan tertentu yang dihubungkan melalui alokasi barang. Barang juga dikirim dalam pesanan pengiriman di mana barang ini kemudian dikirim ke pelanggan. Lalu yang ketiga ada pesanan pembelian. Entitas ini mencatat pesanan yang dilakukan untuk pembelian barang dari pemasok. Relasi setiap pemesanan pembelian membeli satu atau lebih barang yang rinciannya tercatat dalam detail pesanan. Di sini hubungan
nya itu one to many antara pesanan pembelian dan detail pesanan. Detail pesanan memberikan rincian lebih lanjut mengenai barang yang dipesan dalam setiap pesanan pembelian. Lalu, detail pesanan, entitas ini memuat rincian barang yang termasuk dalam setiap pesanan pembelian, seperti jumlah, harga satuan, dan subtotal. Relasi detail pesanan merupakan bagian dari pesanan pembelian. Hubungannya adalah many to one, yang berarti beberapa detail pesanan mungkin terkait dengan satu pesanan pembelian. Lalu, lokasi penyimpanan, yang menyimpan informasi mengenai tempat di mana barang-barang disimpan di gudang, seperti rak atau area penyimpanan lainnya. Relasi setiap lokasi penyimpanan dapat menyimpan banyak barang melalui entitas alokasi barang. Nah, alokasi barang sendiri mempunyai hubungan antara barang dengan lokasi penyimpanan di gudang. Relasi antara barang dan lokasi penyimpanan adalah many to many, di mana barang dapat disimpan di beberapa lokasi dan satu lokasi dapat menyimpan beberapa barang. Alokasi barang mempresentasikan alokasi barang tertentu di lokasi tertentu. Lalu, pelanggan, entitas yang mempresentasikan pelanggan yang memesan barang dari gudang. Relasi setiap pelanggan dapat memesan barang melalui pesanan pengiriman. Relasinya adalah one to many, yang berarti satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan pengiriman. Lalu, pesanan pengiriman. Entitas ini mencatat pesanan pengiriman barang yang dilakukan oleh pelanggan. Relasi setiap pesanan pengiriman berhubungan dengan satu atau lebih barang yang detailnya tercatat dalam detail pengiriman. Hubungannya adalah one to many antara pesanan dan detail pengiriman. Lalu selanjutnya ada detail pengiriman. Fungsinya sendiri menyimpan rincian mengenai barang yang dikirim dalam setiap pesanan pengiriman, seperti jumlah barang, harga satuan, dan total. Relasi setiap detail pengiriman berhubungan dengan pesanan pengiriman yang memberikan informasi rinci mengenai barang yang akan dikirim. Jadi hubungan utama dalam ERD sistem pergudangan ini sendiri adalah pemasok dengan barang. Setiap pemasok menyuplai barang ke gudang. Lalu barang, pesanan pembelian, dan detail pesanan. Barang dibeli dari pemasok melalui pesanan pembelian. Lalu barang, lokasi penyimpanan, dan lokasi barang. Barang disimpan di lokasi penyimpanan yang dicatat dalam entitas alokasi. Lalu pelanggan, pesanan pengiriman, dan detail pengiriman. Pelanggan memesan barang melalui pesanan pengiriman dan rincian pengiriman. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.